semuanya, perkenalkan aku Faisyawana dengan NIM C1036 dari kelompok 4 paralel 3. Nah, di slide ini terdapat hormon, di mana hormon merupakan senyawa kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin dan kemudian dilepaskan ke dalam aliran darah untuk mengatur berbagai proses dalam tubuh. Di mana dalam organisme akuatik ini, hormon itu memiliki peran penting dalam mengatur berbagai fungsi fisiologis seperti pertumbuhan, metabolisme, hingga pematangan gonad. Jadi hormon ini tuh berfungsi sebagai sistem komunikasi antar organ dalam tubuh agar seluruh proses fisiologisnya itu dapat berjalan secara terkoordinasi dengan baik. Nah, di slide berikutnya terdapat klasifikasi hormon, di mana hormon secara umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada hormon umum dan hormon lokal. Mana hormon umum ini tuh merupakan hormon yang disekresikan ke dalam aliran darah dan bekerja pada organ target yang letaknya jauh dari tempat hormon tersebut diproduksi. Kemudian sedangkan hormon lokal sendiri bekerja hanya di sekitar tempat hormon tersebut disekresikan dan tidak melalui aliran darah secara luas. Perbedaan ini tuh menunjukkan bahwa hormon-hormon ini tuh memiliki mekanisme kerja yang berbeda tergantung pada kebutuhan fisiologis organismenya masing-masing. Nah, pada di slide ini tuh terdapat induksi hormonal, di mana induksi hormonal ini tuh merupakan teknik pemberian hormon dari luar tubuh untuk merangsang respons fisiologis tertentu. Teknik ini tuh sering digunakan dalam bidang perikanan, khususnya untuk mempercepat pematangan gonad dan menyinkronkan waktu reproduksi ikan. Dengan adanya teknik ini, proses pemijahan tidak harus menunggu musim alami, sehingga produksi benih dapat dilakukan lebih efisien dan terkontrol. Nah, terdapat pula contoh hormon. Ada OODF dan juga ovaprin, di mana hormon-hormon ini tuh berfungsi untuk mempercepat pemijahan, terus mempercepat pematangan akhir gonad, serta menghasilkan telur yang matang agar lebih seragam. Kemudian penggunaan hormon ini tuh sangat membantu dalam meningkatkan keberhasilan reproduksi pada kegiatan budidaya ikan. Nah, di next slide ini tuh terdapat hipofisa, di mana hipofisa ini merupakan pusat pengendalian utama produksi hormon dalam tubuh dan sering disebut juga sebagai master gland. Di mana hipofisa dapat berasal dari beberapa jenis donor, yaitu homoplastik, heteroplastik, dan juga universal. Homoplastik berasal dari spesies yang sama, kelebihannya itu sangat cocok secara fisiologis, serta kekurangannya itu yaitu induknya itu sedikit. Kemudian ada heteroplastik berasal dari spesies yang berbeda, kelebihannya itu lebih mudah didapat, sedangkan kekurangannya perlu dilakukan uji coba terlebih dahulu. Kemudian universal dapat digunakan untuk berbagai jenis ikan. Kelebihannya itu dia itu lebih fleksibel digunakan untuk berbagai jenis ikan, namun memiliki kekurangan yaitu butuh penyesuaian dosis yang lebih presisi. Dapat kalian lihat pada gambar ini tuh bahwa hipofisa itu terletak pada kepala bagian otak depan pada ikan. Nah, untuk di cara pengambilan hipofisa dan titik induksi, pengambilan hipofisa ini tuh dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu dengan pemotongan kepala, pembelahan kepala, pembukaan tengkorak, dan pengambilan hipofisa. Setelah itu, hormon dapat diberikan melalui beberapa metode seperti penyuntikan pada titik induksi. Yang pertama, ada intramuskular, yaitu teknik yang dilakukan pada penyuntikan ke dalam otot. Teknik ini tuh relatif mudah dilakukan, namun memang kurang efektif jika dilakukan pada ikan-ikan yang kecil. Kemudian yang kedua, ada intraperitoneal, dilakukan penyuntikan pada bagian dalam rongga perut. Teknik ini tuh efektif untuk berbagai ukuran ikan, namun reaksinya memang lebih lambat. Nah, yang ketiga ada intrakranial, dilakukan pada bagian kepala menuju otak. Teknik ini tuh sangat efektif dalam menstimulasi hormon langsung dari sumbernya, namun memang butuh keahlian yang lebih tinggi. Kemudian ada intravena, dilakukan ke pembuluh darah ikan. Teknik ini membuat hormon tersebar cepat, namun tekniknya sulit dan rumit dilakukan. Kemudian ada oral. Oral ini tuh dilakukan dengan cara pemberian hormon melalui pakan. Teknik ini cocok untuk pemberian massal, namun efektivitasnya memang rendah. Kemudian yang terakhir ada perendaman, dilakukan dengan mencampur hormon ke dalam air media. Teknik ini tuh mengurangi resiko luka pada ikan, namun penyerapan hormonnya memang kurang merata. Selain itu, ada dosis induksi hormonal juga tergantung pada jenis ikan, di mana terdapat pertama ada jenis ikan lele, itu dosisnya itu 0,5 mili per kilogram, kemudian ikan mas ada 0,6 mili per kilogram, kemudian ikan patin 0,7 mili per kilogram. Perlu dicatat bahwa perbandingan hormon itu ada di 1:3, kemudian perbandingan hipofisa ada di 1:1,5. Nah, untuk di next berikutnya, terdapat contoh perhitungannya nih. Contoh perhitungan yang pertama, itu diketahui bahwa ikan mas dengan bobot 5 kg akan diberikan hormon ovaprin. Kemudian hitunglah dosis hormon setelah pengenceran yang akan diberikan pada ikan mas tersebut. Nah, pertama-tama dosis hormon ikan mas itu kan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ikan mas itu memiliki dosisnya itu sebesar 0,6 mili per kilogram. Kemudian cara perhitungannya bobot ikan masnya itu kan 5 kg dikali dengan dosisnya yaitu 0,6 mili per kilogram sama dengan 3 mili. Terus dilakukan pengenceran ovaprin dan larutan fisiologisnya 1:3, di mana hasilnya itu 3 mili dibanding 9 mili. Total setelah pengencerannya itu 3 mili ditambah 9 mili sama dengan 12 mili. Nah, di perhitungan yang kedua, diketahui bahwa ikan mas betina memiliki bobot sebesar 1,2 kg, kemudian akan diberikan hipofisa dari donor. Jika donor yang tersedia memiliki bobot sekitar 0,6 kg, berapa bobot dan jumlah donor yang dibutuhkan? Nah, perbandingan resipien dengan donor itu kan 1:1,5 ya tadi. Itu tuh bobot
donor yang dibutuhkan itu berarti 1,2 kg dikali dengan 1,5 sama dengan 1,8 kg. Nah, jumlah akhir donor yang dibutuhkannya itu jadinya 1,8 kg. Hasil yang sebelumnya itu tadi dibagi sama 0,6 kg per ekor. Jadi hasilnya itu 3 ekor. Nah, berikut daftar pustaka yang saya ambil, yaitu ada 3. Perlu kalian ketahui bahwa penggunaan hormon mampu mempercepat pematangan gonad dan merangsang terjadinya spermiation serta ovulasi secara terkontrol. Dengan demikian, pembudidaya dapat menentukan waktu pemijahan sesuai dengan target produksi benih yang diinginkan. Penerapan induksi hormonal juga berperan dalam menghasilkan gamet dan kualitas yang lebih baik sehingga mendukung keberhasilan budidaya secara optimal. Metode buatan yang memanfaatkan hormon juga mampu menghasilkan jumlah telur dan tingkat penetasan yang lebih tinggi karena proses pemijahan dapat diatur secara lebih terkontrol. Nah, kandungan hormon pada kelenjar hipofisa ikan mas ini diketahui cukup tinggi, sehingga efektif dimanfaatkan dalam pemijahan buatan pada berbagai jenis ikan. Oleh karena itu, teknik pembedahan harus dilakukan dengan tepat agar kualitas hormon tetap terjaga dan tidak mengalami kerusakan. Keberhasilan proses ini juga sangat dipengaruhi oleh kondisi fisiologis ikan, terutama pada kematangan gonad dan kesiapan hormon dalam tubuh. Contoh binder ini bisa minyak ikan. Misalnya minyak ikannya udah dicampur nih ke dalam pakannya, baru nanti kita semprotin secara merata sampai udah rata. Sekiranya udah rata dan dicampur, kita tunggu 1-2 jam atau sekiranya benar-benar kering pakannya. Nah, itu baru kita bisa langsung kasih ke ikannya. Jadi kita tuang langsung. Tuangnya pelan-pelan, misalnya kalau bisa pakai siring ya. Langsung tuang gitu karena ini gak ada siring, kita langsung tuang aja. Nah, nanti aerasi bakal ngaduk tuh sama ikan-ikannya juga. Nah, ditunggulah berapa jam. Kegiatan budidaya ikan nila sering menghadapi kendala berupa perbedaan laju pertumbuhan antara ikan jantan dan betina dalam satu populasi. Ikan nila jantan umumnya tumbuh lebih cepat dibandingkan ikan betina. Oleh karena itu, pembentukan populasi monoseks jantan banyak dilakukan untuk meningkatkan hasil budidaya dan mengoptimalkan pertumbuhan ikan nila, menurut Sarker et al. 2023. Nah, sebelum itu kalian perlu mengetahui bahwa seks reversal itu merupakan teknik pengendalian jenis kelamin, di mana perubahan kelamin pada ikan nila berkaitan dengan kerja gen aromatase yang berperan mengubah hormon androgen menjadi estrogen selama pembentukan gonad, menurut Deswira et al. 2016. Kondisi lingkungan juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberhasilan seks reversal. Salah satu cara yang sering diterapkan ialah pengaturan suhu inkubasi, di mana suhu selama fase embrio hingga larva diketahui mampu meningkatkan reproduksi ikan jantan melalui perubahan fisiologis yang berpengaruh terhadap perkembangan gonad, menurut Soleh et al. 2023. Nah, metode yang digunakan pada pewarnaan ini menggunakan asitokarmin, di mana asitokarmin ini dapat meningkatkan kontras antara jaringan gonad dan jaringan sekitarnya pada preparat, sehingga observasi yang ideal menghasilkan jaringan gonad yang jelas tanpa degradasi struktural, menurut Sarker et al. 2022. Kondisi lingkungan memberikan pengaruh nyata terhadap kualitas sperma, terutama suhu yang berperan dalam menjaga kestabilan membran sel serta keseimbangan komponen lipidnya. Variasi suhu pada kondisi in vitro terbukti dapat mengubah pola gerak spermatozoa sekaligus memengaruhi struktur lipid membran, menurut Dadras et al. 2017. Salah satu teknologi yang banyak dikembangkan adalah kriopreservasi, yaitu metode penyimpanan sel pada suhu sangat rendah dengan bantuan nitrogen cair agar fungsi biologisnya tetap terjaga dalam jangka waktu panjang. Nah, tahapan dalam metode ini meliputi pengenceran, penambahan zat pelindung sel atau krioprotektan, proses pembengkuan, serta hingga pencairan kembali saat akan digunakan, menurut Afriani et al. 2021.
Kerusakan membran sel juga menjadi salah satu penyebab utama dalam menurunnya kualitas sperma pasca kriopreservasi, terutama akibat paparan suhu ekstrim yang juga dapat mengganggu proses metabolisme sel. Oleh karena itu, tahap evaluasi setelah owing menjadi bagian yang sangat krusial untuk menilai keberhasilan metode yang diterapkan, menurut Maulida et al. 2020. Nah, kondisi penyimpanan yang terjaga dengan baik turut berperan dalam mempertahankan struktur subpopulasi sperma serta menekan tingkat kerusakan sel, sehingga dominasi sel yang aktif mencerminkan bahwa sebagian besar sperma berada dalam kondisi fisiologis yang baik, menurut Mari Novik et al. 2021.